yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat bersilaturahmi kembali, dapat bermuajah, dapat menuntut ilmu bersama insyaallah dalam lanjutan kelas fikih muamalah, yaitu di pertemuan kedua tentang akad-akad terlarang yang insyaallah kita akan belajar bersama dari Ustaz Panji. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bertilawah bersama seperti pembiasaan di Darul Hikam. Tilawah membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Iya, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya, Kang Teteh? Ada Pak Ibrahim, alhamdulillah, ada Umi Mari, ada Bu Arkan, ada Bu Ami, Bu Kudo, dan lain-lain ya, semuanya yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah, jazakumullah bil jannah. Kita akan belajar bersama ya dari Sepanji. Silahkan untuk bagi yang ini pertemuan kedua ya, yang lalu kemarin tentang masih di awal tentang akad-akadnya, sekarang sudah masuk ke akad terlarang. Silahkan, ya tidak apa-apa, mari. Jika Bapak Ibu dalam kondisi yang terbaik, silahkan untuk open cam, ya, bisa mencatat dan segala macamnya. Tapi jika memang kondisinya dalam perjalanan atau tidak memungkinkan, tidak apa-apa untuk maksimalkan menyimak ya kajian pada pagi hari ini. Sudah tengah-tengah kita, Ustadz Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Panji Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Faisal? Alhamdulillah, sehat insyaallah. Lama nggak jumpa ya? Iya. Bisa kembali insyaallah. Alhamdulillah, terakhir Bishar ya. Iya, alhamdulillah sudah hadir Ustadz Panji. Baik teman-teman, mari kita mulai kajian kita. Silahkan untuk maksimalkan ikhtiar menuntut ilmu pada pagi hari ini, belajar tentang akad-akad terlarang. Pada Ustadz Panji, waktu tepat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'.
Baik, teman-teman sekalian, serta pada kesempatan pagi ini yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini walaupun sedikit gerimis ya kalau di saya Kang Faisal, di sana hujan nggak? Hujan, Pak. Alhamdulillah juga ya, berkah mudah-mudahan. Kita bisa sama-sama ya melanjutkan kajian kita dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan masuk ke tema akad-akad yang terlarang ya. Kalau di saya izin bisa share screen ya, Kang Faisal. Enggak, Bang. Mudah-mudahan ini ya. Nah, ini sudah bisa dilihat mudah-mudahan. Ada sedikit pengantar dulu ya, introduction-nya dulu sebelum kita masuk ke kegiatan-kegiatan yang dilarang atau akad-akad dilarang. Ya, kalau kita bicara masalah transaksi yang dilarang itu kan kita berbicara masalah halal haram ya. Keharaman itu kalau kita lihat di dalam buku-buku usul fikih kan ada dua jenis keharaman ya. Ada haram li zatihi, haram dari segi esensinya. Zatnya ketika dikonsumsi itu adalah benda-benda yang diharamkan. Kalau kita kemarin sempat belajar tentang nazariyatul amwal atau teori tentang harta, ada yang disebut dengan mal mutakawam, ada mal goir mutakawam ya, atau bisa dibaca mutakawim atau goir mutakawim ya. Mal mutakawam itu adalah harta yang dia punya nilai secara syariah dan dia juga punya nilai secara ekonomi ya. Itu mal mutakawam, dia punya nilai secara syariah dan dia juga punya nilai secara ekonomi. Ada lagi yang sebut dengan mal goir mutakawam, yaitu dia punya nilai secara ekonomis tetapi dia tidak punya nilai secara syariah ya. Contohnya misalnya di sini ada babi, ada khomer ya, mungkin saya lupa ini masukkan, ada khomer. Khomer dia punya nilai secara syariah ya, artinya dia punya dia punya nilai secara ekonomis, artinya dia punya harga ya, ada harganya gitu ketika diperjualbelikan. Khomer berapa rupiah gitu kan, babi berapa rupiah, tapi dia tidak punya nilai secara syariah, artinya dia tidak bisa dijadikan sebagai objek perikatan ya. Kemarin sudah kita bahas, tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi muamalah karena syarat objek atau mahalul aqdi yaitu harus benda-benda yang mubah, benda-benda yang dihalalkan ya, tidak termasuk benda-benda yang dilarang. Nah, itu yang disebut dengan mal mutakawam ya. Sehingga kalau objeknya adalah benda-benda yang terlarang, sekalipun dia punya nilai secara ekonomis, khamar kan punya nilai secara ekonomis. Lihat kita misalnya harga khamar berapa rupiah sih gitu kan, dia punya nilai secara ekonomis, tapi dia tidak punya nilai secara syariah, sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi ya. Nah, ini haram dari segi zatnya. Ada juga haram dari segi liiktisabih atau cara memperoleh harta tersebut ya. Nah, ini yang menjadi kajian kita sebetulnya, yaitu cara memperoleh atau cara mengusahakan ya akad-akad tersebut. Nah, ini ada beberapa jenis ya. Misalnya seperti riba, seperti maisir, kimar ya, bisa nama lainnya, bisa kimar, bisa murohana, bisa mukhotaroh ya, atau transaksi-transaksi lainnya ya. Jadi yang akan menjadi fokus kajian kita bukan dari haram secara zatnya, tetapi dari segi cara memperolehnya, cara mengusahakannya. Jadi kegiatan-kegiatan transaksi ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini ada satu hadis ya yang merupakan prediksi dari Nabi SAW ya. Dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti akan datang nih suatu zaman ya, suatu masa la yubalil mar'u, ketika orang-orang sudah tidak peduli lagi ma akhadha minhu ya, tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halal amin haram, entah dari jalan yang halal atau jalan yang haram, pokoknya dia udah nggak peduli deh gitu ya. Nah, ini tabiat akhir zaman seperti ini kata Nabi gitu kan. Yang penting bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan dan syahwatnya. Dia udah nggak peduli ya jalan yang dia tempuh apakah sesuai dengan syariah atau tidak sesuai dengan syariah gitu kan. Kita lihat di sini misalnya di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah An-Nisa ayat 29 ya.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, ketika Allah memulai kalimatnya dengan kalimat seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua makna ya. Bisa makna yang pertama adalah seruan, ajakan untuk melakukan sebuah perbuatan yang sifatnya misalnya wajib. Seperti misalnya dalam ayat saum kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, ya telah diwajibkan atas kamu ibadah saum. Atau yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, boleh jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah seruan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, seperti ayat ini contohnya, ya di sini Allah seru ya orang-orang yang beriman dengan seruan apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, ya. Illa antakuna tijaratan antara diminkum, kecuali kalian melakukan perniagaan, berbisnis, ya, dengan cara antara diminkum. Harus ada asas konsensual, saling ridho satu sama lain. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh ya diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah, ya, karena Allah Maha memberikan kasih sayang kepada kalian. Nah, di sini larangannya apa? Memakan harta ya sesama kalian dengan cara yang batil. Maka kita lihat misalnya gitu kan, wal muradu bil aql fi qaulihi. Maksud kalimat makan dalam ayat ini kan jangan kamu memakan harta kalian. Maksudnya al akhdul ladzi yashmilu sa'iru tasarrufat allati nahallahu anha. Maksudnya apa memakan di sini? Yaitu seluruh at-tasarruf, seluruh kegiatan-kegiatan transaksi allati nahallahu anha, yang transaksi tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya jangan kalian memakan harta sesama kalian itu, maksudnya jangan kamu melakukan kegiatan-kegiatan muamalah yang mana kegiatan itu atau akad-akad itu atau transaksi-transaksi itu merupakan transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di sini kalimat al-batil, ya, jangan memakan harta sesama kalian dengan cara al-batil, dengan cara yang batil. Yang sebut dengan batil itu apa? Suatu nama, ya, ismun likulli tasarruf, ya, suatu nama bagi setiap kegiatan transaksi. La yubihuhu syar'u, yang tidak dibenarkan secara syariah, yang dilarang secara syariah. Seperti apa? Riba, judi, suap, gosok, mencuri, berkhianat dari jabatan, dari amanahnya, dan perbuatan-perbuatan zalim lainnya, ila ghairi zalik min tasarrufat al-muharramah, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang merupakan transaksi-transaksi yang diharamkan, ya. Nah, kemudian ya kita lihat tadi ya. Nah, ada yang bagus sebetulnya dalam tafsir, saya kutip ini tafsir Ayatul Ahkam yang Al-Sais, ya. Allah kan melarang jangan kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Maksudnya yanhallahu kullu ahadin minal mu'minin an aklima li ghairihi bil batil wa an aklima li nafsihi bil batil, ya. Yaitu kalau kita lihat di sini ada amwalukum yaqau ala mali nafsihi wa mali ghairihi wa akli mali nafsihi bil batil infaquhu fil ma'asi, ya. Ada kegiatan muamalah yang dia merupakan kegiatan yang dilarang, ya, seperti riba misalnya, atau maisir, ya, judi atau goror, yang merupakan kegiatan yang batil. Namun juga kegiatan yang batil juga bisa termasuk yaitu mencangkup harta terhadap diri sendiri, ya. Maksudnya apa? Yaitu kita menginfakkan harta kita di tempat yang batil, di jalan yang batil. Itu juga termasuk memakan harta dengan cara yang batil, ya. Jadi ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika Nabi bertanya, kan, la yazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in, kan, kata Nabi, tidak akan bisa bergeser, ya, beranjak kaki seorang hamba sampai dia bisa
lolos dari 4 pertanyaan ya, tentang usianya, wa an umrihi ya, digunakan untuk apa, wa an jismihi ya, fisiknya digunakan untuk apa, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya juga untuk apa digunakan. Nah, ketika bicara masalah harta ya, wa an malihi ya, tentang hartanya ya, dari mana ya dia mendapatkannya, wa fima anfaqahu, kemana dia mendistribusikannya. Jadi yang sebut dengan sesama kalian, memakan harta sesama kalian itu bukan hanya mencarinya dengan cara yang dilarang saja, tapi juga mendistribusikannya dengan cara yang dilarang, itu termasuk memakan harta secara batil gitu. Ya, jadi aktif pasif di sini gitu. Ayat ini berbicara bahwa saja memperolehnya dengan cara yang haram, ya boleh jadi juga ada orang yang dia memperolehnya dengan cara yang halal, tetapi mendistribusikan ke tempat-tempat yang haram gitu kan, atau dengan cara yang haram gitu kan, nah, memungkinkan juga gitu seperti itu ya. Nah kalau kita ambil sebuah konklusi bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilarang itu ya dari ayat 29 surah An-Nisa ya, kita bisa ambil kesimpulan ada 4 kegiatan yang dilarang secara garis besar, walaupun nanti ini akan bercabang ya, yaitu riba, kemudian judi, goror, dan doror. Doror itu ya adalah kegiatan yang dapat berimplikasi ya, memudaratkan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain gitu kan. Makanya dalam hadis arba'in gitu kan ada hadis la doror wala dirar ya. Jangan memudaratkan orang lain dan jangan memudaratkan diri sendiri. Nah, jenis-jenis kegiatan muamalah yang termasuk kategori doror ini cukup banyak ya. Cukup banyak. Ini hanya samplingnya saja ya. Ada sarikoh, pencurian, ada hirobah, ya, perampokan, ada gosop, ada ghaban gitu kan, penipuan, ya, ada tadlis gitu kan, menyembunyikan kecacatan barang gitu, ada ihtikar, penimbunan, ada gish. Gish itu yang mirip dengan tadlis sebetulnya, ya. Kalau gish itu juga sama, dia menyembunyikan kecacatan barang, tapi ghost ya atau gish juga sama, dia termasuk apa namanya, menyembunyikan kecacatan barang ya. Kalau tadlis itu disertai dengan upaya pengelabuan biasanya gitu kan. Ada sebuah benda atau barang yang dia termasuk benda-benda yang cacat ya, kemudian dioleslah sehingga tidak terlihat kecacatannya, itu juga termasuk tadlis itu kan, ada upaya pengelabuan gitu kan. Nah, sama dengan gish sebetulnya, bagian dari gish itu tadlis gitu kan. Ada lagi tatfif ya, bahkan Quran punya surah tersendiri kan di juz amma itu awal-awal itu, yaitu al-mutaffifin, orang-orang yang mengurangi timbangannya. Rishwah dengan turunannya ya, KKN, suap dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan transaksi yang diharamkan. Ini hanya implikasi saja ya, nanti bisa dibaca. Nah, kita sekarang coba akan masuk ke materi kita kita coba bahas keempatnya ya, riba, goror, maisir dan doror, tapi hanya sebatas substansionalnya saja ya, sebatas substansinya saja. Jadi tidak seluruh materinya saya bahas ya. Misalnya ini yang riba aja Kang Faisal saya tulis 44 slide ya. 44 slide kan wah, waktunya cukup banyak ya, tapi kita substansinya. Nanti yang goror juga kayaknya lebih dari 44 slide deh ya. Tapi kita hanya substansinya saja ya. Nah, sebetulnya larangan riba ini kan terlihat jelas di dalam Quran ya. Misalnya kita bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Di sini Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' ya, ada kalimat innamal bai' mislu riba wa ahallallahu al-bai' dan Allah halalkan jual beli wa harrama riba dan Allah haramkan riba. Kalau kita belajar ilmu usul fikih kan ada beberapa sidot ya, cara Allah mengharamkan sebuah perbuatan. Salah satunya dengan kalimat harrama ya. Ketika Allah menggunakan kalimat harrama, maka di sini untuk meminimalkan adanya interpretasi lain ya. Karena kan larangan itu bisa saja larangan yang sifatnya hatam gitu kan, seperti keharaman, atau yang lebih rendah sifat keharamannya seperti makruh gitu kan. Nah, kalau kalimatnya haroma, maka kita tidak bisa menerjemahkan Allah memakruhkan ya.
riba, tetapi sudah jelas di sini Allah mengharamkan riba, ya. Nah, yang Allah halalkan adalah jual beli, ya, dan Allah haramkan adalah riba. Maka di sini ketika Allah mengharamkan sesuatu sebetulnya ada solusi sih, yaitu dengan cara akad jual beli gitu, ya. Makanya ketika Allah tutup jalan ini, ya, misalnya riba adalah perbuatan yang dilarang, maka Allah buka jalan yang lain yang dihalalkan, itu jual beli. Nah, akad jual beli ini sekarang terimplementasi, walaupun nanti ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, Kang Faisal dan teman-teman sekalian, yaitu sebagai bentuk produk-produk di lembaga keuangan syariah, ya, seperti produk di perbankan syariah, produk di asuransi syariah, produk di pegadaian syariah, produk di pasar modal syariah, produk di lembaga bisnis syariah lainnya, ya, atau lembaga-lembaga halal, atau fintech syariah dan lain sebagainya, ya. Ini nanti kita akan bahas ya, bagaimana menjadikan skema akad jual beli ini sebagai solusi dari transaksi riba gitu kan, ya. Oke, sudah jelas di sini ya. Jadi riba itu diharamkan di dalam Al-Qur'an, sudah jelas sekali kalimatnya, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi tidak ada investasi lain selain riba itu adalah transaksi yang dilarang. Ini hanya sebatas pengenalan saya dalam Al-Quran. Sebetulnya ayat tentang riba itu kan diturunkan secara bertahap, ya, tepatnya 4 tahapan, ya. Tahapan 1, ya, kita lihat dalam surah Ar-Rum, kemudian masuk ke tahapan 2 dalam surah An-Nisa 160, 161, ya. Nah, di tahapan pertama misalnya ini dalam surah Ar-Rum kan kita bisa lihat bahwasanya Allah sudah mulai menggunakan kalimat riba, wa ma ataitum minar riba, ya, liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah, ya. Dan sesuatu riba di sini adalah riba secara kebahasaan. Karena riba dalam bahasa Arab artinya ziyadah, tambahan. Maksudnya sesuatu tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, fala yarbu indallah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Ini kata para ahli fikih berbicara masalah hibah sawab. Hibah sawab itu nama lainnya adalah hibah mu'alaqatu bisyartin. Jadi ginilah bahasa sederhananya. Saya ngasih ke Kang Faisal sesuatu, tapi dengan harapan supaya Kang Faisal balas kebaikan saya. Ya, saya beri Kang Faisal sebuah barang dengan harapan mudah-mudahan Kang Faisal balas kebaikan saya. Dia memberi dengan harapan supaya orang yang dia beri balas kebaikannya. Itu kan hibah sawab gitu kan. Ngasih tetapi dengan harapan untuk bisa dibalas kebaikannya gitu kan. Nah, di sini di tahapan pertama ini sebetulnya belum berbicara masalah riba yang haram, ya, tetapi ada istilah riba di dalam Quran dan ayat ini merupakan ayat Makkiyah, ya, sebelum Nabi hijrah gitu kan. Jadi sebetulnya ayat ini belum berbicara masalah transaksi riba. Nah, kegiatan transaksi riba itu mulai disinggung itu di tahapan kedua sebetulnya, ya. Kita bisa lihat misalnya dalam surah An-Nisa 160, ya, fabizulmin minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibat uhilat lahum wa bisaddihim an sabilillah kasirahu akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Ya, riba itu biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, karena salah satu bentuk kezaliman Yahudi itu adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, atau sebaliknya gitu kan, mengharamkan apa yang Allah halalkan gitu kan. Ya, salah satu yang Allah haramkan dan dihalalkan oleh orang-orang Yahudi yaitu mereka mengambil transaksi dari transaksi riba gitu kan, ya. Nah, ini waqad nuhu anhu, padahal riba itu sudah dilarang, ya, karena termasuk memakan harta manusia dengan cara yang al-batil, dengan cara yang batil gitu kan, ya, zalim. Tapi di sini belum jelas riba seperti apa gitu kan yang diharamkan itu, ya. Nah, maka kita lihat di tahapan ketiga, misalnya di dalam surah Ali Imran, di sini ada kalimat ad'afan mudha'afah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda. Ya, terkesan ayat ini berbicara masalah syarat tentang riba, ya. Bahwa saya dikatakan riba itu harus berlipat ganda. Kalau berlipat ganda kan berarti adanya lipatan dari harta pokok gitu kan. Misalnya saya meminjamkan uang ke Kang Faisal 1 juta rupiah. Maka kalau dikatakan berlipat ganda ketika saya mensyaratkan tolong dong dikembalikan, ya, sebesar 2 juta rupiah, itu kan berlipat ganda, ya, dari harta pokok.
Ya, nah di ayat ini terkesan sebagian orang memahami, oh riba itu yang haram adalah riba yang berlipat ganda. Jadi kalau riba yang tidak berlipat ganda nggak haram gitu kan. Misalnya seperti bunga bank itu kan hanya berapa persen, atau bunga yang ditetapkan oleh BI itu kan hanya 12%. Itu kan nggak berlipat ganda. Kalau 100% baru berlipat ganda. Nah, sebagian orang ada yang memahami seperti itu gitu kan. Tapi dia lupa bahwasanya ada tahapan terakhir, yaitu tahapan tentang finishing diharamkannya riba, yaitu dalam surah Al-Baqarah 278-279. Di sini kan ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba, ya. Takwa kalian kepada Allah dengan cara tinggalkan sisa riba, ya. Nah, kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili kan dalam tafsir Al-Munir, bahwasanya yang sebut dengan sisa itu menunjukkan batas yang sedikit pun ya termasuk, ya kadar yang sedikit pun termasuk adalah sisa gitu kan, sehingga di ayat ini sudah tidak ada lagi toleransi, mau banyak mau sedikit yaitu termasuk riba gitu kan, ketika adanya kelebihan baik berlipat ganda atau tidak berlipat ganda dari harta pokok, karena termasuk riba. Nah makanya kalau kita lihat konteks ayat ketiga, tahapan ketiga di surah Ali Imran ini, sebetulnya ini kan ayat ini diturunkan pada tahun ketiga Hijriah, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir Fathul Qadirnya Imam Syaukani, kata Imam Syaukani, ayat ini bicara masalah bayanul waqi'. Bayanul waqi' itu begini maksudnya. Kamu pengen tahu nggak sih riba yang terjadi ketika ayat ini diturunkan, ya, pada abad ketiga Hijriah di Madinah, yang biasa dilakukan oleh orang-orang sekitar, yaitu memakan riba dengan cara berlipat ganda. Jadi di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita, ingin menceritakan pada kita bahwasanya riba yang terjadi pada saat konteks ayat ini diturunkan yaitu berlipat ganda. Jadi Allah tidak sedang menjelaskan syarat dikatakan riba itu berlipat ganda, bukan, tetapi menjelaskan bayanul waqi tadi, ya, penjelasan tentang kondisi, ya, yaitu ayat ini berbicara tentang orang-orang yang biasa melakukan riba berlipat ganda. Bukan syarat dikatakan riba itu berlipat ganda, berarti mafhum mukhalafahnya atau hukum kebalikannya tidak dikatakan riba dong kalau nggak berlipat ganda, kan ayatnya gitu. Bukan gitu. Itu pemahaman yang keliru, gitu kan? Ya, makanya kita lihat di sini. Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif, bahwasanya kan ini abad ketiga Hijriah nih, tahapan ketiga. Sedangkan tahapan keempat yang ending dan finishingnya itu diturunkan pada tahun ke-9 Hijriah gitu kan. Oleh sebab itu inilah ayat yang terakhir yang berbicara masalah riba, yang menunjukkan riba itu mau sedikit mau banyak ya wajib untuk ditinggalkan. Sisa-sisanya juga ditinggalkan. Kalau kekeh tetap melakukan itu, kata Allah fa'ilam taf'alu, kalau kamu kekeh melakukan perbuatan riba, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi, maka ya sudah, nanti Allah dan Rasulnya akan mengumumkan ultimatum peperangan, ya. Tidak ada dosa di dalam Quran yang diancam pelakunya dengan peperangan kecuali dosa riba ini gitu kan. Walaupun ini adalah kalimat majazi sebetulnya, peperangan di sini sebagian ulama menunjukkan perbuatan dosa yang sangat besar sehingga pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya gitu kan. Kalau di dalam tafsir Al-Misbah itu kan kata Pak Quraisyhab itu maksudnya fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi, itu mungkin nggak sih ketika di rumah kita ada nyamuk, kemudian kita bunuh nyamuk tersebut dengan cara kita mengeluarkan basoka, kan nggak mungkin gitu kan. Maksudnya ini perbuatan dosa yang sangat besar, pelakunya diancam dengan dosa yang sangat besar gitu kan, ya. Maka istilahnya adalah Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian, menunjukkan dosa itu sangat besar, luar biasa. Oke, ini nanti bisa dibaca saja ya, tentang hadis-hadis tentang riba, sangat banyak banget, nanti bisa dibaca. Saya akan coba masuk ke ini ya, tadi ya, bahwa dosa riba itu dosa yang dilaknati. Halana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Kata Nabi, dilaknat ya orang yang meminjamkannya, berarti krediturnya toh, ya, wa mukilahu debiturnya. Kok debiturnya sama-sama dilaknat? Ya iya, nggak mungkin bisa si kreditur itu meminjamkan uang kecuali ada si debiturnya gitu kan. Ya, wa katibahu juru tulisnya. Terjemahkan deh juru tulis sekarang itu siapa saja? Oh, akuntannya, oh notarisnya. Seperti itu. Dia juru tulis kan dalam transaksi riba, wa syahidaihi, ya, saksi-saksi. Atau dalam hadis lain,
yang menjadi wasilah atau perantara transaksi riba. Hum sawa, mereka sama-sama dilaknat. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya yang sebut dengan laknat itu ketika ada orang dia berbuat maksiat. Ya, ciri orang yang dilaknat nih kata Imam Ghazali, ketika dia masuk ke sebuah dosa, dia tidak bisa keluar dari dosa tersebut, bahkan berpotensi dia melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, ini pertanda orang itu dilaknat gitu. Ya, dia masuk ke lembah dosa, dia sulit keluar dari dosa tersebut, bahkan berpotensi dia masuk ke dalam dosa-dosa yang lain, ya bisa saja dalam konteks riba kan gitu, transaksi riba gitu kan, nggak bisa bayar gitu kan, oh dia gimana caranya supaya bisa bayar, nah, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang diharamkan lainnya, entah dia ngambil harta orang lain, mencuri lah, dengan cara menipu lah, dengan cara yang lain demi bisa keluar dari dosa riba ini, nauzubillah ya. Sebab itu dosa riba termasuk dosa yang sangat besar. Walaupun nanti diskusinya ini cukup panjang ya, banyak hadis-hadis seperti ini, karena saya punya satu buku yang cukup bagus tentang penjelasan dan kritik hadis-hadis tentang riba ini. Kita langsung ke pembagian riba dulu saja ya. Nah, sebelum ke pembagian riba, kita lihat definisi riba ya. Apa sih riba itu? Kan tadi dalam bahasa Arab riba itu az-ziyadah, adanya tambahan. Tapi kan tidak semua tambahan itu dilarang di dalam syariat itu. Ya, sekali lagi riba memang dalam bahasa Arab artinya adalah az-ziyadah, tambahan. Tapi tidak semua tambahan itu dilarang secara syariah. Ya. Nah, dalam akad jual beli itu ada tambahan kan? Ya, ada ribhun, ada keuntungan. Apakah keuntungan dalam akad jual beli dilarang? Tidak. Kenapa tidak dilarang? Karena disertai dengan kompensasi atau iwad, adanya penyeimbang. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika saya sebagai seorang penjual, ya, saya punya barang, misalnya saya sebagai penjual handphone, ya, ada konsumen saya, misalnya Kang Faisal sebagai konsumen saya, gitu kan? Maka di sini terjadilah akad bai, ya, akad jual beli, ya. Nah, kita sepakatlah ini HP-nya jenis ini ya harganya sekian rupiah misalnya gitu kan. Nah, di sini adanya pertukaran ya, adanya pertukaran. Makanya definisi jual beli kan mubadatu syai bi syai gitu kan, pertukaran sesuatu dengan sesuatu gitu kan. Dalam hal ini adalah benda ditukar dengan uang. Ketika saya menyerahkan benda saya, maka harus disertai dengan si pembeli menyerahkan pembayaran atau samannya, harganya. Nah, di sini kan ada kompensasi. Ketika saya jual hanya kelebihan gitu kan, maka ini tidak dilarang karena disertai dengan kompensasi dari si pembeli membayar harga. Nah, yang dilarang itu adalah riba ketika adanya tambahan ya, ziyadah ya. Kemudian nah di sini ya, adanya tambahan ya, adanya tambahan yang diambil dari transaksi ya tanpa adanya suatu penyeimbang atau lam yuqabiluha iwad ya, tanpa disertai dengan kompensasi atau penyeimbang. Ketika misalnya saya sebagai seorang kreditur, saya pinjamkan uang kepada Kang Faisal sebesar 1 juta rupiah ya. Nah, Kang Faisal tetap dia punya kewajiban untuk mengembalikan 1 juta, tapi karena ini ada transaksinya berbunga, ya, maka misalnya saya mensyaratkan kepada Kang Faisal, tolong dikembalikan plus misalnya 10%. Jadi misalnya harta pokok yang saya pinjamkan 1 juta, kemudian dikembalikan menjadi 1.100.000. Nah, itu kan 100 itu adalah tambahan, tapi tanpa adanya kompensasi. Apa kompensasinya? Sehingga Kang Faisal punya kewajiban harus mengembalikan lebih. Nggak ada. Beda dengan akad jual beli. Tadi kan ada barang yang ditukarkan, kemudian dikompensasikan menjadi pembayaran gitu kan. Tapi kalau dalam akad hutang piutang, emang dalam hutang piutang tidak boleh ada tambahan? Ya tidak boleh, karena substansi akad hutang piutang adalah akad tabaruat, yaitu akad yang fungsinya untuk tolong menolong, bukan akad yang dirancang untuk berbisnis gitu kan. Sehingga ada kaidah fikih yang merupakan sebetulnya turunan dari hadis Nabi ya, kullu qadin jaro manfaatan fahuwa riba. Ya, setiap akad hutang piutang yang menarik suatu manfaat maka termasuk transaksi riba ya. Jadi inilah yang disebut dengan riba gitu kan. Nah, kalau kita melihat lagi misalnya dalam definisi lain, ini banyak banget ya saya kutip definisi ya. Ada kalimat masyrutoh fil aqdi khaliyah an iwadil masyru' ya. Adanya tambahan yang disyaratkan ya. Tadi seperti saya mengatakan, Faisal, saya berikan pinjam 1 juta dengan syarat dikembalikan ya harta pokok
pokoknya 1 juta plus kelebihan bunganya. Ya, bunganya misalnya ya 10%. Jadi pengembaliannya adalah 1 juta ditambah 100.000, maka menjadi 1.100.000. Itu disyaratkan di awal. Makanya kalau ketika dalam kegiatan itu tidak disyaratkan di awal, ya tidak disyaratkan di awal, maka hukumnya boleh. Ya, misalnya saya pinjamkan uang ke Kang Faisal tadi 1 juta. Dan di situ ya tidak ada persyaratan apapun. Yang penting Kang Faisal bayar ya hutang yang menjadi kewajibannya berapa? 1 juta rupiah misalnya ya kepada saya. Nah, ketika Kang Faisal bayar, sudah jatuh tempo misalnya perjanjian 1 minggu lah gitu kan. Jatuh tempo, Kang Faisal ada rezeki, dikembalikanlah harta pokoknya 1 juta plus misalnya ada lebihnya gitu kan. 100.000 ya kalau bahasa kita itu hitungan hunken gitu kan. Ya, tapi tanpa adanya persyaratan di antara kita, maka itu tidak termasuk riba. Karena saatnya riba harus adanya persyaratan di awal ya. Masyru' tahfil aqd ya, adanya persyaratan yang ditetapkan di dalam akad atau perjanjian tersebut gitu kan. Maka ini termasuk riba juga gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak disyaratkan maka tidak termasuk riba. Bahkan itu dalam kitab-kitab fikih disebut dengan istilahnya qardul hasan ya. Kata Nabi kan khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baiknya kalian kalau kalian bayar hutang itu ya yang lebih baik lah gitu kan kata Nabi. Atau yang kedua ya mirip dengan fadlul hulul alal ajal ya. Ini nanti kita bahas di ini saja ya, kita bahas di apa namanya di ragam pembagian riba saja ya. Oke, kita lihat di sini ya. Riba itu kan secara garis besar dia ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis riba ya. Ada riba jali atau riba yang jelas ya. Atau biasa disebut dengan istilahnya riba duyun. Artinya apa? Riba ini terjadi dalam kegiatan hutang piutang ya. Atau kegiatan yang transaksinya tidak dilakukan secara tunai ya. Itu disebut dengan istilahnya riba jali gitu kan, atau riba duyun. Sekali lagi, riba jali atau riba duyun yaitu riba yang terjadi akibat transaksi hutang piutang atau kegiatan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai gitu kan ya. Itu disebut dengan riba jali. Ada 2 jenis riba jali ini. Yang pertama ada yang disebut dengan riba qard. Tadi ya, riba qard itu ya sebagaimana definisi yaitu sudah ditentukan ya tentang kelebihannya di awal akad ya dalam kegiatan hutang piutang ya, sudah ditentukan kelebihannya gitu kan ya. Istilahnya mau bunga, mau usury, mau bonus, mau fee, mau apalah istilahnya terserah. Ketika dia masuk dalam kategori hutang piutang atau kegiatan qard hutang piutang yang disyaratkan adanya kelebihan, maka istilah kelebihannya itu mau apapun ya maka termasuk manfaat dan termasuk riba ya. Jadi ada kaidah al asma'u la tughayyiru haqa'iq wal ahkam ya kata para ulama usul gitu kan. Ya perubahan suatu nama itu tidak mempengaruhi hakikat dan hukum karena yang dinilai itu adalah substansinya, bukan nomenklaturnya. Makanya kan kaidahnya al-ibratu fil uqud ya fil maqasid wal ma'ani lil alfaz wal maban gitu kan kata para ulama. Yang dijadikan standar dalam akad itu adalah substansinya ya, hakikat akadnya bukan penamaannya ya. Terserah dia mau pakai nama bunga, mau pakai nama usury, interest, bonus, fee ya. Selama dia termasuk manfaat yang lahir dari hutang piutang yang disyaratkan, maka dia termasuk riba. Nah, kira-kira itu ya, riba qard. Ada lagi yang disebut dengan riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah itu ya tadi kalau bahasa kita itu denda keterlambatan, ya, denda keterlambatan gitu kan. Misalnya saya punya hutang ke Kang Faisal 10 juta rupiah, saya punya kewajiban bayar tanggal misalnya sekarang ya 30 Desember gitu kan. Nah, sudah jatuh tempo nih hari ini 30 Desember tapi saya belum punya uang untuk membayar hutang ke Kang Faisal 10 juta. Kata Kang Faisal, silahkan bayar. Apabila tidak bayar, maka ada dendanya, ada kelebihannya, misalnya per hari 1% dari pokok misalnya. Nah, itu ada riba nasi'ah.
ya, atau riba jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dulu mempraktekkan riba nasi'ah. Nah, sekarang kita lihat dalam kegiatan transaksi kontemporer misalnya gitu kan. Riba mana sih yang banyak terjadi? Apakah riba qad atau riba nasi'ah? Nah, kalau kita analisis ternyata di dalam kegiatan transaksi kontemporer, misalnya baik itu di lembaga-lembaga konvensional ya dan turunannya, sepertinya dua riba ini digabungkan dalam satu produk gitu. Di awal sudah ditetapkan kelebihannya, ketika ada keterlambatan cicilan juga kita didenda kan. Makanya kata Syekh Qardawi dalam bukunya Fawaidul Bunuki Riba Haram, ya, riba yang hari ini yang dilakukan oleh muasasah taklidiyah atau lembaga-lembaga konvensional, entah itu leasing, bank atau sebagainya, itu lebih jahiliyah daripada riba jahiliyah. Kenapa? Karena riba jahiliyah itu hanya mempraktekkan riba nasi'ah saja, ya. Tapi sekarang coba lihat, ya, ini dua riba ini dikombin dalam sebuah produk gitu kan. Makanya Syekh Qardawi mengatakan dia lebih jahiliyah daripada riba jahiliyah, karena riba jahiliyah hanya mempraktekkan satu riba ini saja, ya. Nah, ini makanya hati-hati ya. Kemudian berikutnya ada riba buyu atau riba khafi. Riba buyu itu apa? Riba buyu itu adalah riba yang terjadi dalam akad jual beli atau riba khafi, ya, riba yang tersembunyi. Nah, ada yang pertama disebut dengan riba fadl ketika pertukaran harta-harta ribawi, ya, nanti kita akan lihat yang termasuk amwal ribawi, ya, ada 6 jenis harta ribawi yang apabila dia ditukar sesama jenis tidak kontan, ya, tidak cash gitu kan, dan tidak sesuai dengan nominal, maka bisa jatuh riba. Misalnya dalam pertukaran uang gitu kan, mata uang gitu kan, kalau rupiah dengan rupiah, ya, ditukar misalnya rupiah ditukar dengan rupiah, ya, maka syaratnya karena dia sama-sama jenis rupiah, ya, rupiah dengan rupiah dia sama-sama satu jenis, ya, rupiah dengan rupiah ditukar, maka syaratnya yang pertama adalah at-tamasul, yaitu harus nominal sama. Yang kedua harus taqabud, harus dilakukan yadan biyadin, harus tunai, ya. Kalau saya punya uang 100.000 pengen ditukar dengan receh pecahan, ya, entah mau 1.000-an 100, mau 10.000-an 10, mau 50.000-an 2, yang penting nominal sama, ya, nominalnya harus sama, ya. Selain itu juga harus tunai, ya, menyerahkan hari ini, ya, harus diserah terimakan hari ini juga gitu, ya. Jadi jangan sampai kita tukar hari ini tapi penyerahannya 1 minggu kemudian. Nah, itu nggak boleh karena nggak tunai, ya. Nah, ini riba fadl, ya, yaitu riba yang terjadi akibat pertukaran, ya, dalam akad jual beli, yang termasuk riba fadl itu kalau dia objeknya adalah benda-benda ribawiyah atau harta-harta ribawi gitu kan. Kemudian yang kedua misalnya gitu kan, ketika yang ditukar itu adalah rupiah and dollar, ya. Misalnya rupiah dan dolar. Ketika ditukar, nah, syaratnya hanya satu kata Nabi, ya. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya, kata Nabi, kalau, ya, berbeda jenisnya, misalnya rupiah dengan dolar, bukan rupiah dengan rupiah, ya, rupiah dengan dolar, maka boleh dijual, ya, tidak harus sama nominal, tapi dengan syarat harus spot transaction, harus tunai. Jadi nuker hari ini, ya, nominal hari ini, transaksi hari ini. Jadi jangan sampai nuker hari ini, misalnya ke money changer atau dengan konsep lainnya, tetapi nominal 3 hari atau 4 hari kemudian, ya, itu nggak boleh karena bisa berubah gitu kan, nilainya bisa berbeda. Makanya syaratnya kalau pertukaran mata uang yang berbeda, itu syaratnya hanya satu, yaitu tunai saja. Tapi kalau mata uangnya sama, rupiah dengan rupiah, ditukar, maka dia harus sama nilainya dan harus tunai. Kenapa? Karena di dalam Islam, ya, uang itu tidak mungkin melahirkan uang. Kan kaidahnya gitu, ya, an-nuqud la yatawalud bin nuqud. Uang itu tidak melahirkan uang. Kenapa? Karena kaidah berikutnya, an-nuqud alatut tabadul. Karena uang itu hanya sebatas sarana transaksi, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Maka tidak boleh perjualbelikan uang karena uang itu sebagai sarana atau alat untuk transaksi saja. Nah, saya coba cek ada nggak ya yang termasuk harta-harta riba. Mudah-mudahan di PPT ini ada. Apa saja yang termasuk harta-harta riba. Nah, ini ada, ya. Ada emas di sini, az-zahab,
ya, wal fiddah, kemudian ada fiddah, perak gitu kan, kemudian ada gandum, ada tepung, ada kurma, ada garam, ya. Ya, inilah yang termasuk 6 jenis harta ribawi, ya. Kalau emas ditukar dengan emas, ya. Kalau emas sekarang kita bisa terjemahkan dengan uang, karena emas di sini maksudnya adalah mata uang, ya. Emas di sini maksudnya adalah mata uang. Makanya kan kalau kita lihat dalam kegiatan transaksi kontemporer, bagaimana hukumnya menjual emas yang dilakukan secara online, kan itu enggak kayak apa enggak apa namanya enggak tunai gitu kan, ya, atau cicil gitu kan di lembaga keuangan. Itu kan suka ada produk yaitu beli emas secara cicil gitu kan. Nah, bagaimana? Sedangkan emas itu kan harus dengan emas harus tunai, nggak boleh cicil kan di sini kan, ya. Harus yad dan biyadin, sawaun bisawain, ya. Yad dan biyadin harus tunai dari tangan ke tangan, maksudnya harus tunai. Nah, gimana kalau sekarang menjual beli emas secara tidak tunai? Nah, kita lihat sebetulnya di sini ada dua pendapat, ya. Mudah-mudahan ada, tapi kalau nggak ada kita coba jelaskan lah, ya. Sepertinya nggak ada ya, saya lupa ya, nggak ada lah. Tapi gini ya, dalam beberapa kitab fikih klasik memang sudah pernah dibahas ya. Ketika misalnya di dalam mazhab Syafi'i cukup ketat ya, di dalam mazhab Syafi'i cukup ketat gitu kan, bahwasanya emas itu walau bagaimanapun dia termasuk amwal ribawi ya. Mau dia berbentuk uang atau emas ya tetap saja dia termasuk harta ribawi yang harus dilakukan secara tunai. Jadi jual beli emas mau nggak mau harus dilakukan secara tunai. Tapi kalau kita melihat pendapat Ibnu Qayyim ya di dalam kitabnya misalnya I'lam Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, di situ beliau sangat gamblang dan sangat berbeda dengan pendapat dari mazhab Syafi'i ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, jual beli emas secara tidak tunai atau jual beli emas secara cicil itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena ilatnya emas itu di zaman Nabi dia sebagai kedudukannya dia sebagai mata uang. Persoalannya hari ini emas itu kan kedudukannya bukan sebagai mata uang. Dia hanya sebatas sil'ah atau benda biasa. Seperti misalnya buku, ya, laptop, handphone, atau apapun benda-benda itu. Ya, misalnya saya mau beli laptop secara cicil, boleh nggak? Boleh aja. Ya, saya mau beli HP secara cicil, boleh nggak? Boleh aja. Nah, sama emas juga, karena emas itu posisinya sekarang itu adalah dia sebagai apa? Dia sebagai benda biasa, bukan sebagai mata uang, sehingga ilatnya sudah hilang. Ya, karena kan kaidahnya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar seiring ada atau tidak ada ilatnya. Ketika ilatnya sudah hilang, misalnya dia sebagai mata uang, maka hukumnya juga hilang, gitu kan? Ya, artinya tidak bisa lagi kita menganggap emas itu sebagai mata uang, karena emas itu sudah dianggap lagi sekarang sudah dianggap sebagai benda biasa, sehingga hukum memperjualbelikan emas secara cicil atau tidak tunai, kata Imam Ibnu Qayyim, itu adalah diperbolehkan secara hukum dan merupakan pendapat di Indonesia ya, walaupun ini memang terjadi perbedaan pendapat ya di Indonesia, di Mesir cenderung pendapatnya seperti ini ya. Nah, jadi silakan saja ya, memang ada dua pendapat dalam hal ini. Bagi teman-teman yang menganggap bahwasanya jual beli emas itu nggak boleh dia cicil harus tunai, ya silakan saja, itu kan pendapat dari mazhab Syafi'i ya, yang cukup ketat lah di sini. Tapi juga pendapat Ibnu Qayyim itu lebih kayaknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman gitu kan. Ya karena kan karakter dari muamalah itu kan dia harus sesuai dengan tuntutan zaman gitu kan. Ya, sholihal likulli zaman wa makan, ya harus sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat gitu kan. Nah, memang ada sekarang ya di Indonesia bahwasanya ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya mata uang itu dalam bentuk emas, kan enggak gitu kan. Makanya kalau kita definisikan uang di dalam kitab Mu'jam Lubut Fuqahanya Rawasqul Ahji, di situ kan uang itu kan harus shadirul anil mu'assasah al-maliyah, itu harus dikeluarkan oleh negara pemilik kekuasaan, sahibul ikhtisas, pemilik kekuasaan, baik itu terbuat dari warak, terbuat dari zahab, fiddah, ya, ma'ad dan sebagainya. Jadi sebetulnya apa namanya hukum jual beli emas secara tidak tunai itu hukumnya boleh. Oke, masih banyak ya. Ini ada riba halal, riba haram. Ini
emang ada riba halal gitu. Saya baca dalam bukunya Rafiq Yunus Al-Misri ya, Kang Faisal dan teman-teman sekalian. Kata Rafiq Yunus Al-Misri, ribawani halal wal haram. Riba itu ada dua, ada riba halal, ada riba yang haram. Wah, gimana riba yang halal? Sebetulnya gini, maksud Rafiq Yunus Al-Misri, riba yang halal itu sebetulnya halal itu maksudnya bukan menghalalkan riba gitu. Maksudnya ada skema dia sebetulnya halal, tapi orang masih menganggap itu sebagai riba gitu. Ya, orang di luar menjudge ini sebagai riba, padahal itu bukan riba gitu. Ya, nah makanya kan ini logika hukumnya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 275 Allah halalkan riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ini guys, ini Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Pertanyaannya, apakah semua akad jual beli itu halal? Jawabannya kan tidak. Makanya ada yang disebut dengan al-buyu'ul manmu'ah, ya, jual beli yang diharamkan secara syariat. Nanti ada pembahasannya khusus ya, Kang Faisal, di tema berikutnya, saya lupa tema keberapa. Begitu juga kata Rafiq Yunus Al-Misri, ada juga berarti ketika Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, boleh jadi tidak semua riba itu diharamkan, tapi kan ini hanya guyonannya dia saja gitu kan. Tapi intinya maksudnya riba halal di sini apa? Riba dari segi kebahasaan, bukan dari segi substansial definisi riba yang kita tadi bahas secara syariat, ya, tapi riba secara linguistik, secara kebahasaan. Orang menganggap seakan-akan ini riba, padahal bukan riba. Ya, misalnya hibah sawab, kan tadi sudah dibahas ya di awal turunnya ayat tentang riba, yaitu di surah Ar-Rum 39, ya, hibah sawab itu dia tidak termasuk riba, ya, maka hukumnya halal, boleh. Walaupun ini pembahasannya panjang ya, saya punya buku khusus tentang riba sawab itu sampai 500 halaman itu membahas tentang hukum riba hibah sawab saja gitu kan. Kemudian yang kedua ya, ziyadah as-sama li ta'jil, ya, tambahan harga karena tangguh. Jadi jual beli dengan cara cicil gitu kan. Misalnya begini, kalau cash 1 juta, kalau cicil 1,5 juta. Nah, kalau cicil 1,5 juta itu kan adanya tambahan karena adanya waktu ya. Nah itu kan, atau disebut dengan bai'ut taksid dalam kitab-kitab fikih. Nah itu sebetulnya jual beli yang dibolehkan dan tidak termasuk riba. Ya, bai'ut taksid itu dia termasuk akan jual beli sekalipun di dalamnya ada unsur dain. Itu bukan qard, tapi unsurnya dain, hutang. Tidak semua hutang itu disebut dengan qard gitu kan, karena qard itu lebih luas sifatnya daripada dain, itu lebih luas sifatnya daripada qard gitu kan. Jadi ini ada bahasan khusus nanti ya di pertemuan berikutnya tentang hukum jual beli secara cicil, yang mana kalau harga cash dengan harga cicil beda gitu kan. Nah ini, tapi kesimpulannya hukumnya boleh. Nanti kita lihat pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih kontemporer. Pengurangan harga, diskon itu tidak termasuk riba ya, kecuali memang adanya manfaat dari hutang piutang, nanti kita bahas gitu kan. Adanya tambahan harga, adalah tambahan harga yang tidak dipersyaratkan ya, misalnya dalam hutang piutang tadi gitu kan ya, saya hutang ke Kang Faisal 10 juta ya, nggak ada syarat apapun menambahkan, tapi saya ingin berinisiatif untuk ngasih deh gitu ke Kang Faisal sebagai bentuk ucapan terima kasih, yaitu tidak termasuk riba. Ada pertukaran hewan ya, walaupun tidak harus sama kualitas atau kuantitasnya, maka riba itu tidak bisa terjadi dalam pertukaran hewan. Karena kan hadisnya la riba fil hayawan ya, kata Nabi, tidak ada unsur riba dalam pertukaran hewan. Yang ada itu tadi ya, di 6 jenis harta riba tersebut. Ada lagi saftujah, yaitu pengambilan manfaat ya atas akad qard yang dilakukan pemberi pinjam. Ini ada pembahasan khusus nanti ketika kita bahas di pembahasan tentang produk keuangan syariah. Nah, inilah sekilas ya tentang qard. Ini ada kaidah-kaidahnya, nanti bisa dibaca ya. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba gitu kan, dan sebagainya. Saya ambil kesimpulan saja bahwasanya di Indonesia berdasarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga, di sini bahwasanya hukum bunga ya, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu riba nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang itu termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram. Praktek pembungaan uang hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan, maupun dilakukan oleh individu. Ya. Nah, ini
bermuamalah dengan lembaga konvensional hukumnya gimana. Untuk wilayah yang sudah ada lembaga keuangan syariah, maka sudah berarti bukan darurat lagi dan tidak boleh melakukan kegiatan konvensional. Tapi kalau di suatu daerah, suatu wilayah itu tidak ada lembaga syariah, yang ada semuanya lembaga konvensional, maka hukum melakukan atau berinteraksi dengan konvensional adalah boleh dengan alasan darurat. Darurat ini hilang kalau sudah ada solusinya. Jadi ketika sudah ada lembaga syariah, maka hilang darurat sehingga tidak boleh dilakukan transaksi dengan lembaga konvensional. Ini sebagai pengantar riba ya, Kang Faisal, nanti kita akan coba banyak diskusi ya. Ini hanya mengantarkan saja. Silakan bagi teman-teman ya peserta yang hari ini hadir untuk kita berdiskusi terkait materi transaksi yang dilarang. Masih ada Goror dan masih ada Maisir, tapi kayaknya waktunya nggak keburu ya. Nanti bisa kita selipkan di materi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, alhamdulillah turnuhun, Panji. Ini sangat-sangat dekat ya materinya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi mangga barangkali ada yang mau bertanya, silahkan raise hand atau langsung drop di kolom chat. Mungkin saya izin duluan saat mau bertanya. Kemarin itu saya sempat ada sebuah penawaran gitu ya, Cat, ya, dari Bank Syariah gitu, BSI, Bank Syariah Indonesia. Beliau ada sebuah produk peminjaman uang, namun perlu tapi dalam bahasa istilah bunganya itu bukan bunga tapi fee gitu ya. Ada fee sekitar 10% dari total transaksi peminjaman. Nah, bagaimana menjadikan transaksi peminjaman itu menjadi halal dengan fee atau bagaimana satu hukumnya gitu? Sepengetahuan saya, mungkin nanti coba diklarifikasi oleh teman-teman di BSI ya. Di bank syariah itu tidak ada produk dalam bentuk peminjaman uang. Memang ada yang disebut dengan produk personal financing atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-tamwil asy-syakhsi. Tetapi itu dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seperti KTA, kredit tanpa agunan syariah gitu kan. Nah, dan ini implikasinya kalau kredit agunan syariah tidak boleh adanya tambahan atau fee atau apapun istilahnya gitu kan. Ya, makanya produk personal financing atau tamwil asy-syakhsi atau KTA syariah itu biasanya digunakannya akan jual beli. Kalau akan jual beli boleh ada fee ya. Karena akan jual beli itu tujuannya adalah untuk mendapatkan fee atau ribhun, keuntungan. Jadi setahu saya mungkin ini bentuknya bukan pinjaman Kang Faisal atau dia pembiayaan ya. Entah dia produknya apa sih? Coba. Dalam bentuk apa produknya? Jadi apa namanya dari bank tersebut dipinjamkan ke lembaga, atau saya tidak tahu ya situ tuh pinjamkan atau pembiayaan seperti apa, tapi nanti perlu ada pengembalian plus fee-nya gitu. Kalau memang praktiknya seperti itu ya berarti sudah melanggar ketentuan-ketentuan prinsip syariah ya, ketika mereka produknya adalah meminjamkan uang. Makanya perlu nanti coba diklarifikasi produknya minjemin uang atau dengan skema misalnya jual beli dengan skema bagi hasil kerjasama sehingga melahirkan adanya fee. Setahu saya yang produknya minjemin itu hanya personal financing atau KTA syariah, dan itu pun pagunya dalam peraturan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu maksimal 20 juta, nggak boleh lebih dari 20 juta karena dia tanpa agunan ya. Bighairi tausik tamwil itu kan dalam kitab fikih. Jadi misalnya Kang Faisal butuh uang darurat ya, misalnya untuk melahirkan anak ya, itu datang ke bank syariah, pinjam misalnya sebesar 10 juta, itu pengembaliannya 10 juta. Tapi biasanya personal financing ini hanya untuk konsumen-konsumen atau nasabah-nasabah tertentu, misalnya yang sudah loyal ke bank syariah gitu kan, dan bangunya tidak boleh lebih dari 20 juta. Jadi hanya itu setahu saya yang ada regulasinya jelas di Indonesia. Tapi kalau hanya sebatas nih minjemin uang gitu kan, kemudian kembaliin, kemudian dilebihkan dengan adanya fee, itu haram seperti itu. Itu kan termasuk minjemin uang pakai bunga gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dia melakukan pembiayaan, misalnya akadnya jual beli, akadnya sewa, akadnya kerjasama, itu baru ada fee, boleh hukumnya gitu kan. Nah, nanti perlu diklarifikasi produknya apa sih, biar nanti kita bisa nilai apakah produknya sudah sesuai syariah atau belum. Kira-kira itu ya Kang Faisal. Kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan atau dari BSI silakan untuk klarifikasi ya. Siap, oke. Mungkin saya perlu memastikan dulu ya.
Tapi Ya, intinya betul. kalau itu akadnya pinjaman itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh, tapi kalau selain akad pinjaman, seperti misalnya mereka produknya jual beli, sewa, ya, jasa atau sewa barang, atau misalnya tadi kerjasama baik mudharabah musyarakah, pun nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya. Baik. Itu hukumnya boleh ada fee, ya. Kira-kira Siap, seperti siap. itu Kang Faisal. Oke. Ustadz, ini ada request dari Bu Ruri. Ya. Terima kasih Ustadz, kalau berkenan mohon PPT-nya bisa di-share kepada kami. Oh, boleh nanti di share ya. Saya sharekan Ya, lah ya. boleh. Sama yang mungkin yang pertama tadi yang kemarin yang tentang harta ya. Tentang dasar-dasar akad ya kalau nggak salah. Ya, kemarin. dasar-dasar akad. Ya. Baik. Baik, Jadi saya hatur coba. nuhun, Ustadz. Baik, teman-teman, silahkan ada yang mau bertanya yang lain. Mungkin boleh teman-teman mau berkonsultasi gitu ya, atau ada hal yang mengganjal gitu ya. Ada Om Tias di sini kayaknya. Silakan Om Tias mau menambahkan. Silahkan. Assalamualaikum, Tat. Sekedar Waalaikumsalam. itu aja mau perlu konfirmasi aja. Kalau misalnya itu sebetulnya kan ya ada penawaran gitu ya, misalnya pinjaman uang, tetapi tidak berbunga 0% katanya begitu. Tetapi di awalnya diberikan admin yang besar gitu misalnya. Nah itu mungkin dibungkus dengan admin lah gitu ya, admin gitu. Misalnya adminnya sudah 300.000, 400.000 sebetulnya itu mungkin bahasanya ada bahasa itu gimana tata turun? Di awal perjanjian ini utang piutang, Om? Ya ini nggak perjanjian itu utang piutang. Misalnya katanya tanpa agunan lah gitulah. Oke, tapi ada ini ya, ada fee ya, ada biaya administrasi ya. Ya misalnya misalnya kita ditawarkan misalnya 10 juta gitu ya. Yeah. Nah itu tanpa bunga 0% misalnya gitu ya. Nah tetapi adminnya itu mungkin biasanya cuma 25.000, 40.000, 30.000 sebagainya. Itu gimana? Oke. Ya baik. Sebetulnya tadi ya pada prinsipnya seperti produk personal financing, KTA syariah atau sebagainya itu kan bisa menggunakan akad qard ya, pinjaman gitu kan. Jadi kalau dia menggunakan akad qard berarti implikasinya nggak boleh ada bunga atau kelebihan atau fee atau apapun istilahnya ya, itu nggak boleh. Ya, tapi ketika mereka ya mengenakan adanya biaya administrasi, itu hukumnya bagaimana? Ya, kalau biaya administrasi itu dalam kitab-kitab fikih kontemporer disebut dengan istilahnya taklifah fi'liyah. Jadi taklifah fi'liyah itu boleh dibebankan yang penting di awal transaksi, Om. Ya, misalnya di awal transaksi ada biaya administrasi yang sifatnya rasional. Misalnya untuk pembukaan ini, untuk materai, untuk ini, misalnya di total biaya administrasi adalah misalnya Rp100.000. Maka hukum ini adalah boleh selama dia tadi rasional dan ditetapkan hanya di awal saja, gitu kan, di awal kegiatan transaksi ini, gitu kan. Dan ini tidak boleh ta'alluq, tidak boleh disangkut pautkan dengan nominal hutang. Misalnya nominal hutangnya sekian, administrasinya sekian, kan itu nggak rasional. Jadi boleh taklifah fi'liyah administrasi dengan syarat tadi rasional, kemudian ditetapkan di awal misalnya, dan tidak boleh disangkut pautkan dengan nominal pinjaman. Ya, jadi secara hukum itu silakan saja seperti itu. Tapi makanya saya tadi katakan di awal, produk personal financing atau kredit tanpa agunan syariah ini sebetulnya biasanya menggunakannya akad jual beli. Lebih tepatnya menggunakan namanya tawaruk munazzam atau tawaruk masrofi. Ya, nanti kita bahas di akad jual beli sebetulnya Kang Faisal. Itu PPT-nya saya punya sekitar 50 halaman. Ya, 50 slide maksudnya tentang personal financing, karena kita akan mendiskusikan hukum boleh atau tidak bolehnya melakukan inah, kemudian boleh atau tidak bolehnya melakukan hukum jual beli tawaruk. Nah, ini nanti ada pertemuan berikutnya Om tentang jual beli tawaruk. Ya, jadi bagaimana skema tawaruk nanti saya akan coba jelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi kesimpulannya ya, pengenaan hukum administrasi itu hukumnya dibolehkan selama tadi 3 syarat tadi terpenuhi. Allahu a'lam itu ya Om. Oke, silakan. Insyaallah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari Bu Teli. Oh iya, silakan Bu Teli. Bu Teli, Damang. Iya, alhamdulillah Ustaz, masya Allah. Aduh, maniseur sieun abdi teh kumaha, masya Allah, astagfirullah. Iya Ustaz, saya kan punya panti ya, banyak donatur yang transfer. Tapi selalu nanyanya tuh BCA. Bu Teli punya BCA enggak? Jadi akhirnya kita hanya menyimpan apa sih istilahnya Ustaz? Ya uang seperlunya aja di situ ya sebagai nasabah gitu. Nanti kalau ada yang transfer masuk ya kita kemudian segera ambil.
Ya. Saya udah bilang suami, udah pindahin cepet ke BSI. Ya kumaha mah itu udah banyaknya ini pada nanya ke situ aja BCA. Nah itu satu pertanyaan. Yang kedua tadi kalau beli barang yang cicilan, walaupun saya nggak pernah nyicil, cuma takut aja gitu. Itu kan boleh ya. Tapi misalnya apa namanya kalau ada keterlambatan lalu ada denda itu tidak boleh gitu ya. Ya betul. Ada 2 pertanyaan. Ya, mangga Bu. Oke. Itu saja Bunda Teli? Iya, mohon Ya, Ustaz. mangga. Yang pertama, ya tadi kan sebetulnya di fatwa kita sudah jelas ya, ketika tidak ada lagi bank, maksudnya tidak ada bank syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah itu kan masuk dalam kondisi darurat. Persoalannya kan ini sudah banyak bank syariah gitu kan, ya makanya lebih baiknya gitu kan kita beredukasi kepada para muslimin ya, donatur ataupun stakeholder yang terkait itu kan agar mereka memahami tentang pentingnya kegiatan-kegiatan menggunakan skema syariah atau berdasarkan prinsip syariah. Ini sangat penting ya kita edukasi, kan ada nilai dakwahnya juga ya Bunda Teli di situ. Ada nilai dakwahnya, kita bisa mengajak teman-teman kita, para muslimin atau siapapun itu untuk berhijrah ke lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Nah, jadi kalaupun memang udah enggak lagi ada jalan, ini kan kalau kita lihat dalam fatwa Hasan yang soal jawab, kata Hasan ya udah silahkan saja pakai yang konvensional, tetapi tidak mengambil bunga, hanya sebatas jalur transaksinya saja, gitu kan. Ketika ada orang yang transfer ke kita, ya udah itu hanya jalan transaksinya kita ambil lagi, kita simpan di syariah, itu jauh lebih aman. Ya, makanya kan wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan aja sisa-sisa ribanya. Tapi walau bagaimanapun kan transaksi seperti ini masih adanya ikhtilat ya, percampuran dana, nanti kan boleh jadi dengan dana-dana yang non halal lainnya ketika kita menggunakan transaksi di konvensional. Ya idealnya tetap kita buka yang syariah, kita ajak supaya mereka para donatur atau para muhsinin untuk mereka bertransfer ke bank syariah ya. Ini sebetulnya jauh lebih aman seperti itu ya. Jadi diusahakan untuk bisa bertransaksi dengan skema syariah. Kecuali memang nggak ada jalan lain gitu kan, darurat gitu kan ya. Om Tias kan itu PNS tuh ya dapatnya dari misalnya negara melalui bank konvensional. Nah, itu kan kondisinya darurat ketika Om Tias misalnya seorang PNS ya dapat salary misalnya per bulannya sekian juta lewat konvensional. Kalau kita nolak kan nggak mungkin, itu kan hak kita ya. Ya udah nggak apa-apa, itu jalurnya saja. Setelah itu mungkin kita bisa masukkan ke dalam rekening kita yang syariahnya supaya nggak ada unsur transaksi yang dilarangnya. Itu lebih amannya. Kira-kira ini ya untuk jawaban yang pertama. Yang kedua tadi ya terkait dengan bayi utaksid. Ya karena bayi utaksid itu dia bukan qard, tapi dia dain, dia hutang gitu kan. Bukan pinjaman tapi dia hutang, itu transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Maka berlaku kaidah-kaidah dain, yaitu apa? Tidak boleh adanya goror. Misalnya harus dijelaskan harganya berapa. Makanya kan tidak boleh dilakukan namanya sofkotain fi sofkotin wahidatin. Saya jual beli barang ini misalnya, saya jual barang ini cash 1 juta, cicil saya jual 1,5 juta. Tapi tanpa ada ta'yin. Ta'yin itu dijelaskan dan disepakati mana yang diambil, mau yang cash atau mau yang cicil. Nah ini nggak ada kesepakatan, mereka berakad kemudian tafaruk berpisah sebelum ada kesepakatan. Ini bisa jadi gharar hukumnya, ya bisa jadi gharar hukumnya dan tidak boleh seperti ini gitu kan. Makanya dijelaskan, oh kalau cash 1 juta, cicil 1,5 juta. Ambil yang mana? Yang cicil, oke 1,5 juta, ya gharannya hilang. Kemudian kaidah berikutnya tidak boleh ada denda keterlambatan, berarti kan. Nah misalnya kewajiban si pembeli tadi kan bayar cicilannya adalah per tanggal 1 misalnya sekian rupiah. Ketika dia baru bisa bayar tanggal 3, nah itu tidak boleh ada denda keterlambatan karena ada unsur dain di sini. Ketika ada unsur dain kemudian adanya denda bisa jadi masuk ke riba. Kira-kira itu ya Bunda Teli ya. Baik itu objeknya emas atau selain emas ya tetap berlaku dia. Ya, syukron Ustaz. Ya, mangga Afwan. Baik, Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Ya, Bu Faisal. Rudi untuk pertemuan kali ini. Izin bertanya, apabila kita pinjam dari bank syariah dengan akad murabahah dalam jangka waktu angsuran tertentu, kemudian akan melakukan percepatan pelunasan suka ada penalti. Gimana Ustaz ya? Pertama, murabahah itu bukan pinjaman. Dia adalah akad jual beli. Nasabah berkedudukan sebagai konsumen, bank syariah berkedudukan sebagai penjual, ya.
Jadi ada akad jual beli namanya jual beli murabahah gitu kan. Nanti kan kita bahas gitu kan, tapi saya tegaskan murabahah itu bukan akad pinjaman, tapi akad jual beli ya. Kemudian ada penalti. Setahu saya mungkin ini banknya nggak update ya. Kemarin di Ijtima Sanawi di Dewan Syariah Nasional itu kan sudah ada fatwa terbaru tentang fatwa pelunasan percepatan ya. Itu bukan penalti gitu kan, tapi bahkan ada diskon pelunasan percepatan ya. Makanya kalau yang pakai penalti gitu kayaknya banknya nggak update fatwa terbaru deh gitu ya. Jadi ya nggak boleh adanya penalti gitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kita bahas tentang fatwa pelunasan percepatan. Itu apa, unsur goror atau enggak goror gitu kan. Karena kan harga itu harus, makanya dalam teori kontemporer diperkenalkan ada istilahnya adalah qimah haliyah, ada qimah ismiyah, ada qimah haliyah ya. Mungkin baru dengar ya teman-teman, ada qimah ismiyah, ada qimah haliyah gitu kan. Ada qimah harga ketika di awal akad, ada harga ketika terjadinya pelunasan percepatan. Nanti kita bahas di akad jual beli ya, kira-kira seperti ini. Tidak boleh adanya apa tadi istilahnya penaltian lah ya, kira-kira ya, kira-kira seperti itu. Kayak itu saja mungkin Kang Faisal ya. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa ya memberikan pencerahan walaupun sedikit ya. Kita kan perlu banyak diskusi dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakallah khair bagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah, qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, masyaallah, jazakumullah bil janah. Panji udah memberikan materi dan berdiskusi ya dengan kita semuanya. Ustaz izin kalau misalkan sebelum kita bertemu di minggu depan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, apakah boleh ditanyakan langsung? Dan punten masih ke mute. Oh iya, boleh silakan. Mau gimana? Mau maksudnya sebelum kajiannya atau misalkan personal? Besok baru personal kita tuh. Boleh silakan. Jadi mungkin nomornya kami share ya. Oke, silakan Kang Faisal. Baik. Hatur nuhun, sampai jumpa lagi Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya insya Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan menjadi kita konversi menjadi sebuah ini ya, gaya hidup dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu silahkan untuk memberikan support terbaik ya di infak melalui rekening muamalat dan BSI. Alhamdulillah sudah syariah Ustaz. Sudah langsung diamalkan ilmunya. Sudah. Silahkan Bapak Ibu untuk memberikan infak terbaik ke rekening yang sudah ada di kolom chat ya ataupun di grup. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair.